Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau." Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah bersama
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar. Sekarang apa ya dalam bayar dalam. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Tuhan Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan apabila kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Terlepas dari apapun yang kami sedang alami atau hadapi hari ini, kami memilih Tuhan untuk tetap percaya kepada Engkau, untuk tetap percaya mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau hidup bukan dari apa yang kami lihat, tapi apa yang kami percaya. Kami hidup dari iman, mengandalkan Engkau Tuhan. Roh Kudus berikan kami kekuatan, hikmat, pengertian. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat berbicara secara personal, pribadi kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom keluarga HCC dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, saudara diberkati Tuhan, dan sukacita, damai sejahtera senantiasa ada di hati saudara. Puji Tuhan. Saat ini kita sedang ada di bulan September dengan sebuah seri pengajaran tentang selfless. Secara singkat, apa sih itu selfless?
Kalau saudara perhatikan kata selfless dari bahasa Inggrisnya adalah lawan kata dari selfish. Selfish artinya egois atau mementingkan diri sendiri. Sedangkan selfless kebalikannya egois, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, melainkan selalu mengutamakan orang lain. Beberapa tahun ini, rumah ini HCC selalu mengajarkan tentang value selfless. Tetapi apakah kita benar-benar memahami esensi atau makna yang sesungguhnya dari selfless? Dan saya berdoa biar sepanjang bulan ini kita belajar untuk menemukan kebenaran-kebenaran firman tentang apa sebenarnya selfless. Bahwa selfless itu bukan semata-mata tentang manusia, tetapi bagaimana kita mengosongkan diri kita atau tidak lagi mementingkan diri kita, melainkan hidup untuk Tuhan. Dan dalam seri pengajaran Saat Teduh kali ini, kita akan belajar sama-sama dari Yosua. Apa sih yang selfless dari Yosua? Dan saya ingin membawa saudara melihat lebih dekat tentang bagaimana Yosua yang akhirnya menggantikan Musa. Dalam Yosua pasal 1 ayat 1-2 berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yang kita tahu bersama bahwa Yosua menggantikan Musa, seorang pemimpin besar, seorang pemimpin yang legendaris, yang luar biasa. Membelah laut, wow, itu sebuah standar yang cukup tinggi. Dan kenapa Yosua terpilih atau masuk kriteria orang yang dapat menggantikan Musa? Yosua tidak pernah membayangkan kalau suatu saat dia akan terpilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Mengapa Tuhan memilih Yosua? Dan karakter apakah yang Tuhan lihat ada pada Yosua sampai Tuhan akhirnya memilih dia untuk menggantikan Musa? Saudara, Yosua adalah pelayan Musa yang setia. Dia selalu setia kepada Musa. Ketika Musa menerima Taurat di Gunung Sinai, Yosua hadir di situ. Sebuah privilege yang luar biasa. Menjadi penjaga tenda pertemuan ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Hidup Yosua benar-benar dihabiskan bersama Musa di padang gurun. Bersama Musa ia mengalami masa-masa yang sulit, penuh ujian dan tantangan. Yosua yang paling tahu perjalanan Musa bagaimana di padang gurun. Kesetiaan Yosua sebagai hamba benar-benar telah teruji. Itulah sebabnya Tuhan memilihnya. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang setialah yang dipakai Tuhan. Dan kesetiaan adalah salah satu karakter Tuhan. Saudara setuju bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang kesetiaannya teruji. Meskipun kadang kita gagal setia, tapi Dia Tuhan Allah yang selalu setia dan tak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Dan Yosua memiliki karakter itu, yaitu setia. Oleh karena itu, Tuhan memilih Yosua untuk bisa menggantikan Musa. Dan kalau saudara baca sendiri, ada banyak mujizat-mujizat juga yang dilakukan oleh Yosua. Ada banyak kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan buat Yosua. Dan ada cerita-cerita yang spektakuler kalau saudara baca lebih detail lagi. Lewat kehidupan Yosua, saya ingin share hal tentang mengapa Yosua patut untuk kita teladani. Terlebih khusus nilai selfless yang ada di Yosua. Yaitu, Yosua adalah second man yang setia dan rendah hati. Second man atau bisa disebut juga orang kedua. Orang kedua ini bukan berarti seperti orang ketiga atau orang keempat, tetapi dia orang yang di bawah pemimpin, tetapi setia dan excellent dan luar biasa melakukan perannya. Walaupun selalu yang menerima pujiannya atau yang selalu di highlight atau disoroti adalah Musa, tetapi Yosua second man, orang kedua, yang melakukan banyak hal mendampingi Musa. Walaupun mata semua tertuju kepada Musa, tapi Yosua tetap setia dan menjalankan peran tugasnya dengan luar biasa. Dalam perjalanannya Yosua tidak pernah menyombongkan diri atau mencoba menyaingi Musa. Walaupun perannya hanya sebagai orang kedua atau tangan kanan, tapi Yosua setia mendampingi Musa dan selalu taat pada otoritas Musa. Nah saudara, dalam hidup kita selalu ada orang yang Tuhan tempatkan sebagai otoritas yang lebih tinggi dari kita. Setiap kita punya pemimpin di atas kita. Bagi kita yang bekerja, kita punya bos kita atau tidak pimpinan kita. Dalam perusahaan kita punya pimpinan.
Bahkan ketika kita berwirausaha, kita punya orang-orang yang kita tunduk pada mereka, yang orang-orang yang kita layani. Selalu ada otoritas yang lebih tinggi Tuhan tempatkan bagi kita untuk kita bisa rendah hati dan melatih pendudukan diri kita terhadap otoritas yang Tuhan telah tempatkan. Seperti yang saudara pelajari juga bahwa Yesus seringkali mengajar kita untuk tunduk pada otoritas. Kepada pemerintahan pun kita harus taat. Oleh karena itu, selfless kali ini dalam Yosua kita belajar tentang bagaimana kita, meskipun bukan kita yang terima pujian, meskipun bukan kita yang disoroti, tetapi bagaimana kita setia menjalankan bagiannya kita. Tema bulan ini selfless. Bukan hanya berbicara tentang melayani orang lain, mendahulukan orang lain, tetapi bagaimana kita bisa mengenyampingkan keakuan. Aku dalam arti keegoisan atau keangkuhan, semua tentang aku, dan aku. Selfless berbicara tentang bagaimana kita bisa meredupkan atau menyingkirkan keakuhan, sehingga biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kesetiaan dan kerendahan hati kita pun pastinya akan membuahkan hasil, yaitu kepercayaan Tuhan. Kita selfless, kita setia, peranan kita walaupun kita second man, kita hanya orang kedua, tapi percayalah bahwa ada banyak janji Tuhan, ada banyak berkat Tuhan dan kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan persiapkan bagi kita. Kita melihat bahwa Yosua di ayat yang kelima, Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebuah perkataan yang menurut saya spektakuler. Kalau Musa yang begitu hebat, yang begitu besar, kemudian diwariskan ke Yosua, mungkin yang masuk akal itu Tuhan bilang, oke lah, nanti saya bakal sertai kau mirip-mirip lah kayak Musa. Mujizatnya ya kurang lebih lah kayak Musa. Tapi ini Tuhan bilang, seperti aku menyertai Musa, seperti itu juga aku akan menyertai engkau. Tidak akan ada yang tahan untuk menghadapi engkau. Sebuah janji terhadap kemenangan, kekuasaan, kemegahan Tuhan berikan kepada Yosua. Kita belajar bahwa lewat kesetiaan dan kerendahan hati kita, kerendahan hati mengenyampingkan keakuhan, mengenyampingkan keegoisan dan keangkuhan hidup, kita bisa menerima janji Tuhan, yaitu berkat dan pengurapan kepercayaan dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi mari kita hidup selfless, kita hidup rendah hati, terus jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Mari kita setia kepada otoritas di mana Tuhan tempatkan kita. Kalau hari ini kita masih ada di tempat atau posisi di mana kita tidak begitu disoroti atau tidak mendapatkan kredit atau pujian yang besar, tetap setia percaya seperti Yosua. Dan percaya bahwa ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini kami belajar, kami kembali diingatkan tentang Engkaulah pusat segalanya Tuhan. Bahwa hidup ini hanya tentang Tuhan. Bagaimana kami bisa mengenyampingkan keakuan kami, keegoisan kami, dan keangkuhan hidup kami. Dan betul-betul menundukkan diri semata-mata untuk hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Bapa, berkati setiap kami, Roh Kudus tuntun kami, mampukan setiap kami untuk tetap bisa hidup selfless seperti Yosua. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaatmu yang sedang menonton atau menyaksikan saat teduh kali ini. Biar berkat kemampuan dari Roh Kudus, pengurapan kepercayaan dari Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.